Selamat bertemu kembali di channel saya, Syihotang Halen Official. Di sini saya akan membahas mengenai hak pakai atas tanah bagian 16 ya. Yaitu mengenai pemberian hak pakai atas tanah selama dipergunakan kepada pemerintah negara asing ya. Dalam hal ini perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional untuk kantor ya. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share video ini untuk mendukung berkembangnya channel ini. Oke? Mengenai dasar hukum pembahasan tentang hak pakai atas tanah sudah cukup jelas dan lengkap ya saya paparkan dalam video bagian 1 hak pakai atas tanah ya. Sehingga untuk menyingkat waktu dalam video bagian 15 ini, maksud kami 16 ini, saya tidak perlu ulangi kembali. Dan untuk itu, bagi yang ingin mengetahui dasar hukumnya, silakan untuk mengikuti video hak pakai atas tanah bagian 1 dimaksud. Ada 4 hal pokok yang mau dibahas dalam pemberian hak pakai atas tanah selama dipergunakan kepada pemerintah negara asing, dalam hal ini perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional untuk kantor ini, yaitu 1 mengenai pejabat yang berwenang memberikan, 2 mengenai syarat-syarat permohonan pemberian, 3 mengenai mekanisme atau tata cara pemberian, dan 4 mengenai jangka waktu penyelesaian pelayanan permohonan pemberian ya. Baiklah, sekarang kita bahas satu demi satu keempat hal pokok tersebut ya. Pertama atau hal pokok pertama mengenai pejabat yang berwenang memberikan ya. Mengenai pejabat yang berwenang memberikan ini terdiri dari 1 kepala kantor pertanahan kabupaten kota yang berwenang memberikan hak pakai atas tanah selama dipergunakan di atas tanah hak pengelolaan kepada pemerintah negara asing ya, atau kepada perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional untuk kantor ya, dan untuk semua luasan bidang tanah ya, yang dimohonkan. 2, Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN yang berwenang memberikan hak pakai atas tanah selama dipergunakan di atas tanah negara kepada pemerintah negara asing atau kepada perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional untuk kantor dan juga untuk semua luasan tanah ya. Jadi ada 2 pejabat ya. Ya, kalau kepala kantor pertanahan kabupaten kota itu hak pakai yang berada di atas tanah pengelolaan ya. Kalau Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN itu hak pakai yang berada di atas tanah negara ya. Sedangkan Kakanwil dalam pelimpahan kewenangan tidak ada disebutkan ya. Kedua atau hal pokok kedua adalah mengenai syarat-syarat permohonan pemberian ya. Mengenai syarat-syarat ini saya bagi dalam 2 bagian, yaitu 1 syarat-syarat permohonan pemberian hak pakai atas tanah selama dipergunakan di atas tanah negara kepada pemerintah asing ya, pemerintah negara asing, dalam hal ini perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional untuk kantor ya. Syarat-syaratnya adalah 1 fotokopi identitas pemohon atau fotokopi identitas pemohon beserta fotokopi identitas kuasa dan surat kuasa apabila dikuasakan ya. Kemudian dokumen keimigrasian berupa visa, paspor, atau izin tinggal yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai keimigrasian ya. Atau dalam hal ini adalah kantor imigrasi ya.
dan atau rekomendasi dari kementerian yang membidangi urusan fasilitas diplomatik, yaitu dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, ya. 2 syarat berupa asli bukti perolehan tanah atau dasar penguasaan tanah ataupun alasan tanah, ya. Mengenai ini dapat berupa sertifikat, ya, akta pemindahan hak, akta atau surat pelepasan hak, surat penunjukan atau pemilihan kapling, ya, surat keputusan pelepasan kawasan hutan, risalah lelang, putusan pengadilan, atau surat bukti perolehan tanah lainnya yang sah. Jika bukti perolehan tanah ataupun dasar penguasaan tanah atau alasan tanah tidak ada sama sekali, maka alasannya didasarkan pada penguasaan fisik atas bidang tanah yang dimohonkannya. Mengenai ini dituangkan dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau SPP-BT atau SP2BT dari yang bersangkutan, ya, yang dibuat dengan akta notaril, ya. Surat pernyataan atau SPP-BT atau SP2BT ini harus disaksikan oleh paling sedikit 2 orang saksi dari lingkungan setempat yang mengetahui riwayat tanah. Dan saksi ini juga tidak boleh mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon yang bersangkutan. Kemudian surat pernyataan ini atau SPP-BT atau SP2BT ini harus diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat, ya. C. Syarat berupa surat pernyataan penguasaan aset, ya. D. Daftar dan peta perolehan tanah apabila perolehan tanah ataupun yang dimohon lebih dari 5 bidang tanah, ya. E. Syarat berupa perizinan berupa kesesuaian kegiatan pembuatan ruang atau KPPR dan atau perizinan berusaha pelaksanaan reklamasi, ya, apabila tanah yang dimohon itu merupakan tanah negara yang berasal dari reklamasi, ya. F. Syarat berupa dokumen perencanaan peruntukan dan penggunaan dan pembuatan tanah, ya. G. Syarat berupa SPPT PBB tahun berjalan. H. Syarat berupa bukti SSP PPH sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya. 2. Syarat-syarat permohonan pemberian hak pakai atas tanah selama dipergunakan di atas tanah hak pengelolaan kepada pemerintah negara asing, dalam hal ini perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional untuk kantor, ya. Syarat-syaratnya adalah A. Fotokopi identitas pemohon atau fotokopi identitas pemohon berikut fotokopi identitas kuasa dan surat kuasa apabila dikuasakan, ya. Kemudian dokumen keimigrasian berupa visa, paspor, atau izin tinggal yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keimigrasian, ya. Dalam hal ini kantor imigrasi, ya. Dan atau rekomendasi dari kementerian yang membidangi urusan fasilitas diplomatik, ya, atau Kementerian Luar Negeri, ya. B. Syarat berupa persetujuan pemberian hak pakai atas tanah selama dipergunakan atas bagian tanah hak pengelolaan dari pemegang hak pengelolaan, ya. C. Syarat berupa daftar dan peta perolehan tanah apabila perolehan tanah ataupun tanah yang dimohon lebih dari 5 bidang, ya. D.
syarat berupa dokumen perizinan, berupa kesesuaian kegiatan pemetaan ruang atau KPPR, atau perizinan berusaha pelaksanaan reklamasi apabila tanah yang dimohon merupakan ataupun berasal dari tanah reklamasi, ya. Syarat berupa dokumen perencanaan peruntukan, penggunaan, dan pembuatan tanah. Syarat berupa SPPT PBB tahun berjalan. Syarat berupa bukti SSP PPH sesuai ketentuannya. Mengenai syarat-syarat yang disebutkan tadi, semua fotokopi harus dilegalisir oleh pejabat yang menerbitkan atau pejabat yang berwenang lainnya, seperti notaris PPAT, ya, atau dilegalisir oleh petugas loket pelayanan pertanahan yang terdapat di kantor pertanahan kabupaten kota setempat. Ketiga, atau hal pokok ketiga, mengenai mekanisme atau tata cara pemberian hak pakai atas tanah selama dipergunakan kepada pemerintah negara asing, dalam hal ini perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional untuk kantor di atas tanah negara dan di atas tanah pengelolaan. Jadi mekanismenya dengan asal tanah yang kedua ini sama, ya, secara mutatis mutandis. Tahap pertama dalam mekanisme ini adalah satu, pemohon, dalam hal ini pemerintah negara asing dan perwakilan negara asing, ya, perwakilan badan internasional, mengajukan permohonan pengukuran secara tertulis atas bidang tanah yang dimohonkan hak pakai atas tanah, atas bidang tanah yang akan dimohonkan hak pakai atas tanah selama dipergunakan di atas tanah negara atau di atas tanah pengelolaan, kepada kepala kantor pertanahan kabupaten kota setempat, atau kepada kepala kantor wilayah BPN provinsi, atau kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN sesuai kewenangan masing-masing, ya. Permohonan yang diajukan ini dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, ya. Kemudian dalam surat permohonan pengukuran ini harus dilampirkan persyaratan yang diperlukan, ya. Persyaratan ini sama dengan persyaratan permohonan hak yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian dalam pengukuran ini, ya, juga kepada pemohon diwajibkan untuk membayar biaya PNBP untuk pengukuran, ya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan juga pemohon diharuskan menanggung-jawabi transport pelaksanaan pengukuran. 2. Setelah permohonan pengukuran memenuhi persyaratan lengkap dan telah membayar biaya PNBP pengukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka petugas pengukuran ataupun juru ukur dari kantor pertanahan kabupaten kota atau dari kantor wilayah BPN provinsi atau kantor Kementerian Agraria Tata Ruang sesuai kewenangannya masing-masing melakukan pengukuran atas bidang tanah tersebut, ya. Dan hasil dari pengukuran ini dituangkan dalam dokumen berupa peta bidang tanah, ya. Serta peta bidang tanah ini kemudian diserahkan kepada pemohon yang bersangkutan. Mengenai pengukuran ini harus saya jelaskan karena tadi sebut ada 3 yang berwenang, itu berkaitan dengan kewenangan masing-masing, ya. Jadi kewenangannya dapat saya jelaskan. Kewenangan kantor pertanahan kabupaten kota untuk mengukur luas tanah yang luasnya di bawah 10 hektar, ya. Sedangkan kewenangan kantor wilayah BPN provinsi
untuk melakukan pengukuran yang luasnya 10 hektar sampai dengan tidak lebih dari 1000 hektar. Selebihnya merupakan kewenangan Kementerian Agraria Tata Ruang Kepala BPN, ya. Atau jelasnya Kementerian Agraria Tata Ruang BPN itu melakukan pengukuran yang luasnya lebih dari 1000 hektar dan seterusnya, ya. Tahap kedua, satu, pemohon dalam hal ini pemerintah negara asing atau perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional mengajukan permohonan hak pakai atas tanah selama dipergunakan secara tertulis kepada ataupun melalui kepala kantor pertahanan kabupaten kota yang bersangkutan, ya. Di dalam permohonan ini dilampirkan persyaratan permohonan yang telah disebutkan tadi, ya. Serta juga dilampirkan peta bidang tanah hasil pengukuran pada tahap pertama, ya. 2, setelah menerima berkas permohonan hak pakai atas tanah dimaksud, ya, maka kepala kantor pertahanan kabupaten kota melalui petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan hak pakai atas tanah tersebut dengan ketentuan apabila masih terdapat kekurangan persyaratan berkas permohonan, maka diberitahukan kepada pemohon supaya melengkapinya, ya. Dan apabila sudah lengkap dan memenuhi syarat, maka kepada pemohon diberikan tanda penerimaan dokumen persyaratan, ya. Tanda penerimaan dokumen persyaratan. Dan juga diterbitkan SPS atau surat perintah store untuk biaya PNBP atau pendapatan negara bukan pajak dalam rangka pemeriksaan tanah oleh panitia atau petugas konstatasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ya. Juga pemohon dalam rangka pemeriksaan tanah ini harus menanggungjawabkan transport untuk panitia pemeriksa tanah itu untuk turun memeriksa ke lapangan, ya. 3, setelah berkas permohonan yang diterima lengkap dan telah dibayar biaya PNBP pemeriksaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundangan, maka kepala kantor pertahanan kabupaten kota yang bersangkutan melalui panitia pemeriksaan tanah A atau panitia A atau petugas konstatasi melakukan pemeriksaan tanah yang dimohon ke lapangan, ya. Dalam pemeriksaan ini akan diperiksa meliputi aspek yuridis maupun dari aspek fisik. Hasil dari pemeriksaan tanah ini kemudian dituangkan dalam risalah panitia pemeriksaan tanah A atau risalah pemeriksaan tanah atau constatering report, ya, dengan ketentuan apabila dari hasil pemeriksaan tanah ternyata masih terdapat ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis, maka diberitahukan kepada pemohon yang bersangkutan supaya diketahui, ya. Atau apabila dari hasil pemeriksaan tanah telah sesuai data yuridis dan data fisik atau telah memenuhi syarat, maka kepala kantor pertahanan kabupaten kota menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat keputusan pemberian hak pakai atas tanah selama dipergunakan atas nama pemohon, dalam hal ini pemerintah negara asing atau perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional, ya. Atau menerbitkan surat keputusan penolakan permohonan hak pakai atas tanah selama dipergunakan disertai alasan penolakannya, ya. Ini dilakukan jika kewenangan pemberian hak pakainya merupakan
kewenangan kepala kantor pertahanan kabupaten kota yang bersangkutan, ya. Atau kepala kantor pertahanan kabupaten kota yang bersangkutan menyampaikan berkas permohonan pemberian hak pakai atas tanah selama dipergunakan kepada kepala kantor wilayah BPN provinsi dengan surat pengantar atau dengan membuat surat pengantar yang isinya memuat pendapat, pertimbangan, dan usulan dapat atau tidaknya permohonan pemberian hak pakai dikabulkan. Ini dilakukan apabila kewenangan pemberian hak pakainya merupakan kewenangan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN, ya. 5. Setelah menerima berkas permohonan pemberian hak pakai atas tanah selama dipergunakan, maka kepala kantor wilayah BPN provinsi melalui petugas yang ditunjuknya melakukan kembali pemeriksaan kelengkapan persyaratan di dalam berkas permohonan pemberian hak pakai atas tanah selama dipergunakan itu, ya. Dengan ketentuan apabila masih terdapat kekurangan persyaratan berkas permohonan, maka diberitahukan kepada pemohon melalui kepala kantor pertahanan kabupaten kota supaya melengkapinya, ya. Dan apabila telah memenuhi syarat lengkap, ya, maka kepala kantor wilayah BPN provinsi menindaklanjutinya dengan mengirimkan atau menyampaikan berkas permohonan pemberian hak pakai atas tanah selama dipergunakan kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN dengan membuat pengantar yang isinya memuat pendapat, pertimbangan, dan usulan dapat atau tidaknya permohonan pemberian hak pakai dikabulkan, ya. Berkaitan dengan penyampaian berkas atau pengusulan berkas ini, ya, dapat dilakukan secara elektronik, ya, melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang Kepala BPN, di mana berkas permohonan pemberian hak pakai secara fisik tetap disimpan di kantor wilayah BPN provinsi. 6. Setelah menerima berkas permohonan pemberian hak pakai dari kepala kantor wilayah BPN provinsi, maka Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui dirjen yang membidanginya atau pejabat ataupun petugas yang ditunjuk di Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan pemberian hak pakai atas tanah dan melakukan pengkajian, ya, dengan ketentuan apabila masih terdapat kekurangan persyaratan berkas permohonan, maka diberitahukan kepada pemohon melalui kepala kantor pertanahan kabupaten kota supaya melengkapinya, ya. Atau apabila telah memenuhi syarat lengkap, ya, maka Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN menerbitkan surat keputusan pemberian hak pakai atas tanah selama dipergunakan yang dimohonkan, ya, atau sebaliknya menerbitkan surat keputusan penolakan permohonan pemberian hak pakai atas tanah selama dipergunakan dengan disertai alasan penolakannya, ya. 7. Setelah memperoleh SK pemberian hak pakai atas tanah selama dipergunakan, maka pemohon mengajukan permohonan pendaftaran pemberian hak pakai atas tanah selama dipergunakan secara tertulis dengan cara mengisi formulir yang tersedia di kantor pertanahan kabupaten kota setempat, ya, di mana permohonan ini ditandatangani oleh pemohon dan kuasanya di atas materi yang cukup, ya. Serta dalam permohonan pendaftaran ini pemohon juga harus membayar
biaya pendaftaran, biaya PNBP pendaftaran, ya. Dan syarat-syarat yang diperlukan harus dilampirkan juga dalam permohonan pendaftaran ini, ya, yaitu surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota atau surat keputusan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN tentang pemberian hak pakai atas tanah selama dipergunakan, ya. Kemudian surat kuasa apabila dikuasakan, fotokopi SPT PBB tahun berjalan atas tanah yang bersangkutan, ya. Kemudian bukti SSB BPHTB, kemudian bukti SSB PPH sesuai ketentuan, serta persyaratan lainnya sesuai SK pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu jika ada, ya, dalamnya disebutkan, ya. 8. Apabila pemohon pendaftaran pemberian hak pakai atas tanah selama digunakan sudah memenuhi syarat lengkap, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota menandatangani dan menerbitkan sertifikat hak pakai tersebut, ya. Berkaitan dengan sertifikat ini harus saya jelaskan bahwa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang telah ditunjuk ataupun ditetapkan oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN sebagai kantor yang melaksanakan pendaftaran tanah secara elektronik, maka pendaftaran sertifikat hak pakai tadi juga dilakukan misalkan sertifikat elektronik, pendaftaran elektronik ini, dan hasilnya adalah berupa sertifikat elektronik atau sertifikat hak pakai L namanya, ya. Keempat, mengenai waktu penyelesaian pelayanan permohonan pemberian hak pakai atas tanah selama dipergunakan secara manual kepada pemerintah negara asing atau perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional untuk kantor di atas tanah negara dan di atas tanah hak pengolahan adalah sebagai berikut, ya. Waktunya selama 38 hari untuk luas tanah tidak lebih dari 2000 meter persegi kecuali tanah bekas HGU, ya. Waktunya selama 57 hari untuk luasan lebih dari 2000 meter persegi sampai dengan 150.000 meter persegi atau 5 hektar, ya. Waktunya 97 hari untuk luasan lebih dari 150.000 meter persegi atau lebih dari 5 hektar. Mengenai waktu ini dalam penyelesaian ini tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk kirim-mengirim berkas, ya, yaitu dari kantor pertanahan Kabupaten Kota ke kantor wilayah BPN Provinsi, selanjutnya kepada kantor Kementerian Agraria Tata Ruang Kepala BPN dan sebaliknya, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui komentar dalam YouTube ini, kolom komentar dalam YouTube ini, atau WA 081251240000 atau email harlenssalen@gmail.com yang nanti pada kesempatan pertama akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.